Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa belajar ilmu syar'i, tentunya untuk mendalami agama Allah azza wa jalla dalam rangka meraih pahala Allah azza wa jalla. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Insyaallah kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Ya, insyaallah kalau Allah SWT mudahkan besok kita akan ujian, dan orang yang ujian lah yang akan nanti berhak mendapatkan sertifikat, ya, tanda dia telah menghatamkan kitab ini insyaallah taala. Dan ini sangat singkat sekali dan kita tidak akan bahas panjang lebar, ya. Silakan siapa yang mau baca tafadhol. Nah, barakallahu fiik, kita masuk kepada al-babu as-sadis, ya. Pembahasan yang terakhir yaitu al-iman bil qada wal qadar. Bagaimana kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini sangat penting? Karena ini berkaitan dengan hal gaib. Ya. Kalau qada itu yang telah berlalu. Ya, kalau qadar itu yang belum berlalu. Ya, perbedaan antara qada dan qadar. Kalau qada itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu. Ya. Kita diciptakan dengan kondisi jenis kelamin laki-laki. Ya. Itu takdir yang sudah berlalu. Tidak akan mungkin kita nanti berubah jenis kelaminnya jadi perempuan, gitu. Adapun al-qadar, yaitu masih berkelanjutan nanti. Entah kita nanti umur kita berapa, kita tidak tahu. Ya. Kemudian wa fihi dhabitan. Dan pada keimanan pada takdir, ya, qada dan qadar ini ada dua poin penting yang harus kita tekankan, bahwasanya at-dhabitul awwal maratibul qadari arba'atun. Bahwasanya tingkatan takdir, penetapan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 tingkatan. Yang pertama, ilmu. Apa maknanya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, baik itu yang sudah ada, yang belum ada, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitabah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, apa-apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi apa-apa yang akan terjadi itu sudah tertulis semuanya, ya, di Lauhil Mahfuz. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu yang ketiga adalah al-ma'isyah, ya. Ma'isyah bukan ma'isyah, ya. Beda dengan al-ma'isyah, ya, al-masyiah, bukan ma'isyah. Masyiah, ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya, jadi semuanya adalah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir adalah al-khalqu, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan kemampuannya yang sangat-sangat sempurna. Ya, itulah maratibul qadari arba'atun. Ya, ilmu, kitabah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui yang akan datang, yang telah berlalu, yang mustahil, ya,
Pokoknya Allah SWT Maha tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu segala sesuatu. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Lalu kemudian Alkitabah. Ya. Semuanya sudah tertulis. Apa-apa yang kita lakukan ya nantinya. Mereka ada ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua firqah ya. Ada dua firqah yang menyimpang dalam pemahaman masalah takdir ini. Yang pertama adalah pemahaman Jabriyah ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman Qadariyah. Kita ketahui bahwasannya seorang hamba itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih ya. Namanya adalah al-ikhtiyari. Ya, dan iradah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan dan keinginan kepada seorang hamba terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya berupa ketaatan ataupun kemaksiatan. Ya. Akan tetapi hal ini semuanya ya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ketika dikasih pilihan milih dengarkan kajian atau nonton TV misalnya. Ya kita bisa milih nonton TV. Bisa kita milih nonton kajian. Ya. Kita bisa milih. Ya. Pilihan kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal itu semua ya, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah memang kita pilih yaitu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya berseberangan dengan kelompok Jabriyah. Jabriyah itu apa? Penyimpangannya mereka mengatakan bahwa hamba itu dipaksa. Hamba itu dipaksa terhadap sesuatu tanpa bisa memilih. Ya. Jadi kelompok Jabriyah ini ya jaber, yaitu paksaan gitu. Jadi memang kita ini tidak ada ikhtiar gitu. Ini adalah paksaan kita seperti ini ya, paksaan Allah. Ya. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Tidak, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan iradah. Keinginan-keinginan, ya, keinginan baik ataupun keinginan yang buruk. Tinggal bagaimana ya dengan ilmu kita itu ya kita mengetahui halal haram baik ya, yang mana yang baik, yang mana yang hak, yang mana yang batil ya. Lalu itu semuanya ya memang sudah berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebalikan dari kelompok Jabriyah adalah Qadariyah. Apa penyimpangan Qadariyah? Mereka meyakini bahwa hamba mempunyai keinginan tersendiri dan menciptakan perbuatan sendiri tanpa kemauan dan kehendak Allah. Ini penyimpangan. Ya. Kalau ahlu sunnah di tengah-tengah. Jadi seorang hamba diberikan ikhtiari, pilihan, diberikan iradah, keinginan. Ya, ketika sekarang saya milih kajian, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ini milih nonton TV, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahlu sunnah wal jamaah meyakini demikian. Tidak seperti Jabriyah kita ini dipaksa, tidak ada pilihan lain. Ya, kemudian Qadariyah bahwasanya kita menciptakan perbuatan kita sendiri, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala telah membantah dua kelompok sesat di atas di dalam firman-Nya surat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu ya kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hamba mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu. Ya, wa ma tasyauna. Sekaligus bantahan terhadap kelompok sesat Jabriyah ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
dua kelompok sesat ini terbantahkan dengan satu ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu innallaha kana aliman hakima. Surat Al-Insan ayat 30. Ya, Al-Insan itu juz 30, juz 29. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sih buah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata para ulama, yaitu menumbuhkan rasa sabar ya terhadap segala musibah yang menimpa seorang hamba. Dan hamba takut melakukan dosa. Sekaligus memotivasi untuk senantiasa beramal serta menjauhi sifat lemah, ketakutan dan rasa malas. Ya, itulah faedah-faedah dari kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis ya dengan kehidupan masa depan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa nanti ya, yaitu urusan nanti. Yang penting kita berusaha melakukan apa yang maksimal. Ya, kita menuntut ilmu. Ya. Kita berusaha mengamalkan. Entah nanti bagaimana takdir kita nanti, entah kita nanti bermanfaat di sini atau bermanfaat saja, ya. Ketika kita milih ini, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ad-dhabitus tsani al-maqadiru khamsatun, ya. Takdir-takdir itu ada 5. Ya. Takdir-takdir itu ada 5. Yang pertama adalah at-takdirul azali. Apa itu takdir azali? Yaitu antara takdir, artinya takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, ketika diciptakan kolam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Qala wa arsuhu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah mengatakan tidak ada sesuatu bencana yang menimpa ya di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi Muhammad mengatakan Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi dan arsy di atas air. Ya, dan arsy-nya di atas air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu makna dari takdir al-azali. Ya, takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kapan Ustaz? Ya pokoknya 50.000 tahun. Ya. Kita bukan tugas kita ngitung-ngitung. Tugas kita itu mengimani. Ya, mengimani. Kalau ngitung-ngitung ya pusing juga kita. Kemudian yang kedua, takdiru ya. Apa? Takdiru al-mitsaq. Takdirul mitsaq adalah perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya dan mereka masih disulbi bapaknya yaitu Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu ya mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian ya terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ya. Mereka menjawab, "Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Ya. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini
ya, yaitu keesaan Tuhan. Jadi nanti ini adalah mitsak ya. Sudah fitrahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya. Ini adalah takdir mitsaki, perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Dan mereka masih disulbi bapaknya itu Nabi Adam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-takdirul umuri. Ya, takdirul umuri adalah takdir ketika diletakkan air mani di rahim. Itu ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim, ya, lalu diletakkan mani itu di rahim seorang istri. Itu namanya takdir umri. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Dalam surat An-Najm ayat 32 Allah mengatakan, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih menjadi janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang panjang ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang hadis Ibnu Mas'ud, ya, bisa dibaca di hadis Arba'in An-Nawawi, ya, kalau nggak salah nomor 4 ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa shadiqul masduq, ya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun as-sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ya, jadi hadis Abdullah bin Mas'ud sangat panjang sekali bahwasanya sesungguhnya seorang itu dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama apa? 40 hari. Ya, dalam bentuk nutfah. Ya, persatunya sperma dengan ovum. Lalu kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ya. Lalu kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Lalu kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Ya. Dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, yaitu rizkinya, ajalnya dan amalannya, celaka atau bahagianya. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Ya, mati masuk surga. Akan tetapi catatan takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului, lalu ia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita hati-hati, jangan merasa diri ini suci, ya, jangan merasa diri ini tidak pernah salah, ya, merasa besar, ya, ujub terhadap diri sendiri, jangan. Ya, kita tidak tahu amalan terakhir yang kita lakukan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Amalan itu tergantung akhirnya. Ya, jadi jangan sombong jadi orang. Ya, maka kita harus terus muhasabah. Masih diri kita ini adalah kecil, ya, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Antara neraka dengan dia hanya tinggal sehasta. Dia mati masuk neraka, tapi takdir berkata lain, bahwasanya dia kemudian beramal dengan amalan penduduk surga, bertobat kepada Allah, lalu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita ada seorang kisah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana ketika itu dia masih dalam keadaan kafir,
tidak masuk Islam. Di salah satu peperangan kemudian dia menyatakan keislamannya, ya. Kemudian dia belum sempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pergi jihad fisabilillah, lalu dia meninggal. Itulah dikatakan bahwasanya inilah ada seorang yang masuk surga tanpa pernah dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sempat melakukan amalan-amalan soleh, yaitu sholat atau puasa atau yang lain. Akan tetapi ketika dia mengikrarkan syahadat, langsung ikut berjihad bersama Rasul SAW, kemudian dia terbunuh. Ya, inilah kita tidak tahu takdir seseorang, makanya kita tidak boleh ya memvonis, ya, karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Bisa jadi dia bertobat, bisa jadi dia kembali murtad dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, ini semua apa sebabnya? Karena kebersihan hati. Bisa jadi orang yang tadi beramal dengan amalan penduduk surga dipenuhi dengan riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen dikatakan wow, pengen dikatakan ini dan itu. Adapun orang yang tadi beramal dengan amalan penduduk neraka, mungkin dia berat melakukan itu, ya, mungkin dia terkalahkan oleh dirinya, tapi hatinya ingin kembali kepada Allah, hatinya ingin terus kembali kepada Allah, berusaha untuk bertaubat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan akhir yang baik dalam kehidupannya. Ingatkah kita kisah 99 orang yang membunuh, ya? Lalu kemudian ditambah lagi 1 orang 100, kemudian dia berusaha untuk terus bertobat, bening hatinya. Ingat gak kita kisah Ma'is, yang mana dia gelisah ketika dia terjatuh ke dalam zina, lalu dia pengen segera menembus dosa-dosanya itu, lalu kemudian sempat diejek atau mungkin dijadikan bahan olok-olokan, ya. Jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang sedang bermaksiat. Maka kita doakan, kita nasihati mereka, ya, karena bisa jadi kita nanti terjatuh ke dalam maksiat yang sama. Tugas kita bukan mencemooh mereka. Tugas kita adalah mendoakan mereka akan kembali ke jalan Allah, ya, menasihati dengan baik. Ya. Tugas kita bukan menvonis, ya, bukan, tapi kita berusaha mengajak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Ma'is bertaubat, dan taubatnya itu luar biasa. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah at-takdir al-hauli, yang dimaksud adalah takdir tahunan, ya, di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha yufraqu kulli amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin, ya, inna kunna mursalin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ya, yaitu urusan yang besar di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang terakhir adalah pembahasan at-takdir al-yaumi. Yang dimaksud takdir al-yaumi adalah takdir dari takdir, penerapan takdir, ya, dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah singkat tentang penjelasan takdir azali, ya, al-umri, al-hauli, ya, al-mitsaq, dan yang lainnya. Ya, ini harus kita pahami dan bisa dibaca lengkap di kitab Syekh Khalid Al-Kalimat As-Sadidah. Ya, di sana penjelasannya lebih lengkap berbahasa Arab. Saya hanya menukil saja apa yang mampu saya terjemahkan, faedah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, ya, telah menghatamkan tamal kitabu. Alhamdulillah, setelah hatam kitab ini, walhamdulillah, kita bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala Al-Hannan, ya, Al-Mannan, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita Al-Wahhab, ya. Ini semua adalah muradif, ya, yaitu sinonim, ya, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi nikmat kepada kita semua, ya. Meskipun kalau dipisah, ya, tentunya memiliki makna-makna yang berbeda,
ya lebih rinci lagi ya. Kan tapi kalau digandengkan seperti ini ya, ini adalah mutaradifah ya, Al-Mannan, Al-Wahhab, Al-Hannan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, memberkahi ilmu guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh, salihah. Semoga kita bisa memahami sedikit ya dari apa yang kita sampaikan meskipun singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini semuanya. Dan jangan lupa besok kita akan ujian ya. Materinya tidak keluar dari matan ya, insyaallah taala, dan sedikit apa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi sedikit sudah saya jelaskan, insyaallah itu jadi materi ujian, dan bisa dimurojaah lagi di channel YouTube BEM Pusa ya, BEM Pusa Indonesia. Itu di sana sudah lengkap ada rekamannya ya. Jadi sebelum ujian bisa dimurojaah. Soalnya insyaallah cuma 25 ya, itu pilihan ganda ya. Insyaallah kita mudahkan ya. Kita hanya mengetes, menguji pemahaman saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semuanya. Dan sepertinya tidak ada tanya jawab ya, karena sempitnya waktu ya. Dan kita tutup saja Ustaz Sofi, mohon izin ya. Mungkin bisa di pelajaran berikutnya untuk tanya jawab, dan kita masih lanjut ya. Besok ujian, kita lanjut lagi hari Kamis pembahasan kitab yang baru ya. Jadi insya Allah mungkin bisa nanti ditanyakan di sana. Saya belum mampu untuk sekarang tanya jawab karena sekarang keadaan saya belum memungkinkan untuk tanya jawab, karena saya lelah sekali. Dari tadi belum ada istirahat karena sibuk di pondok, tadi banyak wali santri yang datang ya. Jadi mohon maaf ya, belum bisa maksimal ya untuk bisa tanya jawab dan memberikan materi. Semoga yang singkat ini bermanfaat ya pada kita semuanya. Jangan lupa terus murojaah, terus dimungkinkan kalau bisa dihafal matanya, itu lebih baik ya. Dan ini semoga bisa sangat membantu ya pada teman-teman yang ikut kuliah di Pusa ya. Dan semoga ilmu yang bermanfaat bisa diajarkan kepada anak-anak kita ya, santri didik kita dan yang semisalnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi